Dinda, seorang wanita muda dan cantik yang hidup bersama ibunya di sebuah rumah tua warisan keluarga, mendadak dipaksa menerima kenyataan pahit. Tanah dan rumahnya akan digusur oleh sebuah ormas bernama Grip Jaya. Untuk menyelamatkan harta terakhir, keluarga, ia diberi satu pilihan, menikah dengan salah satu anggota ormas itu. Sementara itu, pacarnya, Rama, seorang anggota TNI yang tengah bertugas di luar kota, mendengar kabar itu dan tidak tinggal diam. Dengan kemarahan yang membara dan cinta yang tak tergoyahkan, Rama memutuskan untuk menghadapi ormas tersebut, mempertaruhkan segalanya demi wanita yang dicintainya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Embun masih menempel malu-malu di jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Dinda berdiri di dapur, mengenakan daster biru muda, dengan rambut dikuncir seadanya. Tangannya cekatan membalik gorengan tempe di atas wajan sambil sesekali melirik ponselnya. Masih belum balas juga. Gumamnya pelan. "Rama ya?" Suara ibu terdengar dari ruang depan. Dinda tersenyum kecil lalu menyahut, "Iya bu, biasanya jam segini dia udah WA. Mungkin masih sibuk." Tipos. Ibu keluar dari kamar, mengenakan mukena dan kerudung putih. Usianya sudah lebih dari 50, tapi wajahnya masih menyimpan kelembutan yang sama seperti waktu Dinda kecil. Sabar, Din. Namanya juga tentara. Kadang sinyalnya hilang, kadang dia disuruh jaga pos. Nggak usah mikir macem-macem. Dinda mengangguk, meski hatinya tetap terasa kosong. Ia tahu Rama bukan tipe laki-laki yang suka menghilang. Justru sebaliknya, Rama selalu cerewet, selalu ingin tahu kabarnya, bahkan hal-hal kecil seperti sarapan apa, atau udah minum vitamin belum. Mereka sudah pacaran hampir 3 tahun. Rama adalah cinta pertama sekaligus satu-satunya. Sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung 2 tahun lalu, Rama lah yang diam-diam ikut menanggung beban keluarga. Ia memang bukan orang kaya, tapi niatnya selalu lebih dari cukup. "Bu," kata Dinda sambil menuang teh manis kedua cangkir. "Aku pengen renov rumah ini pelan-pelan, catnya udah ngelupas semua, genteng juga ada yang bocor." Ibunya duduk di kursi rotan depan jendela. "Kalau kamu ada uangnya, silakan. Tapi pelan-pelan aja. Rumah ini tua, tapi banyak kenangannya. Jangan diganti semua." Dinda mengangguk. Rumah ini memang bukan sekadar tempat tinggal. Ini rumah yang dibangun kakeknya dengan tangan sendiri, diwariskan ke ayahnya, dan sekarang ke mereka. Setiap dindingnya punya cerita. Setiap retakan punya alasan. Tapi kedamaian pagi itu tiba-tiba runtuh. Dari luar terdengar suara knalpot berisik, diikuti suara motor berhenti di depan rumah. Dinda melongok dari jendela. 3 orang laki-laki bertubuh besar berdiri sambil melipat tangan. Salah satunya memakai jaket bertuliskan Grip Jaya. "Halo Bu, Mbak, permisi," teriak salah satu dari mereka. Dinda keluar, disusul ibunya. "Maaf, ada perlu apa ya?" tanya Dinda hati-hati. Salah satu dari mereka, berkumis tebal dan berperut buncit, membuka map plastik dari tas selempangnya. "Kami dari Ormas Grip Jaya, Mbak. Kami cuma mau ngasih tahu, tanah ini udah dibeli oleh pengembang lewat koordinasi dengan kelurahan. Suratnya lengkap. Ibu dan Mbak dikasih waktu 7 hari buat kosongin rumah. Dunia seperti berhenti berputar." "Apa maksudnya?" Suara Ibu Dinda bergetar. "Kami nggak ngerti apa-apa soal jual beli ini," sambung Dinda, lebih tegas. "Mungkin kelurahan lupa ngasih tahu, tapi ini udah fix. Tanah ini masuk proyek pembangunan perumahan elit. Mbaknya cantik, kayaknya masih muda. Nggak usah ribet-ribet. Kami ada solusi gampang kok." Mereka saling melirik, lalu yang paling muda nyengir lebar. "Kalau Mbak mau nikah sama salah satu orang kita bisa atur supaya rumah ini nggak digusur." Dinda melongo. "Apa?" Suaranya meninggi. "Mbak tenang dulu. Ini tawaran baik. Rumah tetap aman, keluarga selamat, dan ya kita bisa akrab lah," kata si kumis sambil tertawa kecil. Tanpa berpikir panjang, Dinda menatap mereka tajam. "Silakan pergi. Sekarang juga." Laki-laki itu masih berdiri beberapa detik, lalu tertawa dingin. "Oke Mbak,
Tapi ingat, ini cuma tawaran baik. Kalau Mbak tolak, jangan salahkan kami kalau hari ke-7 nanti rumah ini rata sama tanah. Setelah mereka pergi, Dinda gemetar. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. Bu, kita harus ngelapor ke kelurahan. Ini pasti ada yang salah. Ibu mengangguk, tapi wajahnya pucat. Hari itu, langit mendung seakan ikut merasakan kecamuk di hati mereka. Dan di tempat jauh di luar kota, Rama masih belum tahu bahwa rumah cinta hidupnya sedang terancam. Bukan oleh gempa atau banjir, tapi oleh keserakahan manusia. Kelurahan tampak sepi siang itu. Udara panas, langit mendung, dan AC kantor desa sudah mati sejak 2 minggu lalu, karena katanya anggaran masih diajukan. Dinda duduk gelisah di kursi tunggu, keringat mengalir di pelipisnya. Di sampingnya, sang ibu memegang map berisi fotokopi sertifikat rumah yang masih atas nama almarhum ayah mereka. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai kelurahan keluar dari ruangan. "Maaf ya Bu, Mbak Dinda. Pak Lurahnya lagi keluar kota katanya. Tapi saya udah cek di berkas digital. Tanah atas nama almarhum Bapak memang belum ada perubahan. Tapi apa Pak?" Potong Dinda cepat. Pegawai itu gelagapan. "Tapi ada dokumen permohonan pelepasan hak yang masuk minggu lalu. Bukan atas nama Ibu atau Mbak. Tapi suratnya sudah ditandatangani dan distempel. Kami juga bingung, jujur aja." Dinda langsung berdiri. "Itu nggak sah dong. Kami nggak pernah tanda tangan apa-apa. Ibuku buta huruf, dan saya tahu semua surat resmi. Masa tiba-tiba bisa begitu?" "Iya, kami ngerti Mbak. Tapi yang bisa kasih keputusan ya Pak Lurah. Kami nggak berani." Dinda dan ibunya keluar dari kantor kelurahan dengan rasa kecewa yang menyesakkan dada. Dunia rasanya tidak adil. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi begitu saja? Kenapa hidup orang kecil selalu jadi korban permainan licik? Di jalan pulang, mereka berpapasan lagi dengan motor ormas yang sama. Kali ini cuma 2 orang. Salah satunya yang duduk di belakang motor melambaikan tangan sambil tertawa kecil, seolah mengejek. Dinda mengabaikannya, tapi hatinya mendidih. Sesampainya di rumah, mereka menemukan kabel listrik. Rumah telah dipotong dari tiang utama. Tidak ada aliran listrik. Kipas mati. Kulkas berhenti. Pompa air tidak bisa menyala. Ya Allah, ibu terduduk lemas di teras. Dinda mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi PLN. Tapi prosesnya berbelit dan tidak ada yang bisa menjamin kapan listrik akan kembali. Malam itu mereka tidur dalam gelap, hanya diterangi lilin. Nyamuk berkeliaran tanpa belas kasihan. Ibu Dinda berkali-kali batuk. Dan Dinda diam-diam menangis sambil memegang ponsel yang tak kunjung berbunyi. "Rama, kamu di mana sih?" bisiknya lirih. Pagi harinya Tony datang. Laki-laki itu tinggi, besar, mengenakan kemeja lengan pendek, dan memakai cincin batu akik di 2 jari tangannya. Ia datang dengan motor trail berwarna hitam, berhenti tepat di depan pagar rumah Dinda. "Ibu, Mbak Dinda, boleh ngomong sebentar?" Dinda keluar. Tony tersenyum, seperti tak ada yang salah. "Gue tahu semalam listriknya mati. Maaf ya, anak-anak emang suka kelewatan. Tapi itu bisa diberesin, asal kita sepakat aja." Dinda diam, matanya tidak menghindar. Tony lanjut, "Gue serius Mbak. Kalau lo nikah sama gue, bukan cuma listrik yang nyala lagi. Rumah ini aman. Ibu, lo aman. Lo juga nggak usah kerja keras lagi. Gue rawat. Dan kalau saya nolak..." Suara Dinda akhirnya keluar. Tegas, dingin. Tony senyum miring. "Lu anak baik, cantik, sayang ibu, tapi keras kepala. Kalau lu nolak, gue nggak bisa janji. Rumah ini bakal masih berdiri minggu depan." Dinda melangkah maju. Wajahnya dekat sekali dengan Tony. "Saya nggak takut. Saya punya pacar, dia TNI, dan dia bakal balik dalam waktu dekat. Kalau lo masih berani nginjek tanah ini, lo bakal tahu rasanya diludahin prajurit." Tony tertawa keras. "TNI? Wah, makin seru dong.
Kita lihat aja siapa yang lebih dulu datang. Pasukan lo atau alat berat penggusur. Dia pergi meninggalkan jejak ban di tanah depan rumah. Dinda menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Sore harinya, ketika ibu sedang tidur di dalam kamar, Dinda duduk sendiri di teras sambil memandangi ponselnya. Ia akhirnya menulis pesan singkat. Mas, bantu aku. Rumah kita mau digusur. Mereka suruh aku nikah sama orang itu. Aku takut. Pesan itu dikirim. Tak lama kemudian, centang 2. Lalu muncul balasan satu kalimat. Aku pulang malam ini. Dan kali ini, Dinda menangis bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa perang belum dimulai. Tapi dia tidak sendiri. Langit malam menampakkan bintang-bintang kecil yang tertutup awan. Di atas aspal jalan provinsi, sebuah sepeda motor trail milik Kesatuan TNI melaju kencang. Di atasnya duduk Rama, wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi wajah Dinda yang menangis lewat pesan suara. Suara perempuan yang ia cintai bergetar karena takut, bukan karena gempa, bukan karena penyakit, tapi karena diancam oleh manusia. Ia merasa gagal. 3 tahun jadi pacar Dinda, dan baru kali ini, ia merasa benar-benar terlambat. Gua harus sampai sebelum mereka sentuh dia lagi, gumam Rama, matanya fokus ke jalanan gelap. Cuti mendadak yang dia minta sebenarnya ditolak. Tapi Rama beralasan ibunya sakit keras. Dan komandannya yang kenal baik dengannya akhirnya mengizinkan. Meski dengan wajah ragu. Rama, jangan bikin masalah. Ingat, kamu masih aktif. Semua tindakan kamu bisa dihitung sebagai pelanggaran kalau nggak lewat jalur resmi, kata komandannya tadi siang. Tapi Rama tak bisa duduk manis saat orang yang ia cintai diancam. Itu bukan cara seorang lelaki. Bukan cara seorang prajurit. Pukul 9.30 dini hari, motor Rama berhenti di depan rumah Dinda. Dia matikan mesin dan berdiri di depan pagar. Rumah itu gelap, listrik masih mati. Tapi di teras, ada satu sosok duduk berselimut jaket, menggigil kecil. Dinda, bisik Rama. Dinda mendongak. Matanya langsung melebar. Mas. Ia berdiri dan berlari ke arah pagar. Tanpa pikir panjang, ia membuka kunci dan langsung memeluk Rama erat. Tangisnya pecah. Mas, akhirnya Mas pulang. Isaknya Rama memeluknya, erat. Tangan kasarnya mengusap rambut Dinda. Maaf, aku telat. Tapi sekarang aku di sini. Nggak akan ada yang bisa ganggu kamu lagi. Pagi harinya, Rama duduk bersama Dinda dan ibunya di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya matahari dari jendela. Ia mendengarkan semua cerita dari awal, tentang surat palsu, ormas Grip Jaya, Tony, sampai listrik yang diputus. Ibunya Dinda sesekali menyeka air mata. Kami nggak punya siapa-siapa lagi, Nak. Kalau rumah ini diambil, kami nggak tahu mau tinggal di mana. Rama mengepalkan tangan. Bu, tenang, saya akan selesaikan ini. Tapi saya harus hati-hati, karena saya tentara. Nggak bisa asal tabrak. Dinda menggenggam tangan Rama. Kamu nggak sendirian, Mas. Tapi mereka tuh kuat. Banyak. Kayak nggak bisa disentuh hukum. Rama menatap mata Dinda dalam-dalam. Semua manusia bisa disentuh. Termasuk yang paling sombong sekalipun. Percaya sama aku. Siangnya, Rama mulai bergerak. Dia datangi kantor kelurahan. Tapi lagi-lagi Pak Lurah tidak ada. Yang ada hanya seorang staf muda yang tampak gugup melihat seragam TNI-nya. Rama bicara, pelan tapi tegas. Saya tahu kelurahan ini terlibat. Saya belum melapor ke atas langsung, karena masih sopan. Tapi kalau dalam 24 jam tidak ada penjelasan soal dokumen tanah milik keluarga Dinda, saya pastikan kantor ini diperiksa lengkap. Staf itu langsung berkeringat. Sore harinya, Rama menghubungi salah satu temannya di kesatuan, Beni, yang kebetulan pernah menjadi anggota Intel. Mereka bertemu diam-diam di warung kopi pinggir jalan. Grip Jaya itu ormas tua, tapi sekarang jadi kayak preman resmi, kata Beni sambil menyeruput kopi. Legal? Tanya Rama. Secara nama iya, tapi operasinya kotor.
Ngambil tanah warga, maksa jual murah, bahkan ada kasus penganiayaan. Tapi karena mereka sering berbagi sama oknum kelurahan dan kecamatan, susah disentuh. Rama mengangguk pelan. Ia mencatat semua nama yang disebutkan Benny, termasuk Tony dan Bang Jali, ketua GRIB cabang daerah itu. Kalau kamu mau ngejar mereka, harus punya bukti. Dan harus pinter, jangan sampai kamu yang dianggap ngaco. Rama mengangguk. Aku cuman, mau lindungi rumah dan orang yang aku cintai. Sisanya, aku nggak butuh. Malam itu, Rama diam-diam mengikuti Tony ke salah satu base camp GRIB Jaya yang berada di bekas gudang di pinggir kampung. Di sana, ia melihat sekitar 10 orang berkumpul, beberapa dengan tato di leher, sebagian minum bir dan tertawa keras. Tony tampak duduk di tengah, sok seperti raja kecil. Rama memotret semua aktivitas itu dari kejauhan, diam-diam. Dan saat Tony menyebut nama Dinda dalam obrolan, dengan kata-kata kotor, Rama merasakan darahnya mendidih. Aku kasih waktu sampai 3 hari, kalau dia nggak mau juga, kita retain aja rumahnya. Atau gue jemput dia langsung. Sekali main, pasti nurut, kata Tony sambil tertawa. Rama menggenggam ponselnya erat-erat. Giginya gemeretak, tapi dia tidak menyerang. Belum. Dia tahu waktunya akan datang. Dan ketika waktu itu tiba, Tony akan menyesal karena berpikir seorang prajurit bisa diam ketika cintanya diinjak. 3 hari. Itu ultimatum Tony. Dan di hari ketiga, pagi-pagi sekali, Dinda membuka pintu depan rumah hanya untuk menemukan sebuah kertas dilipat rapi di ikat batu, dilempar ke halaman. Isinya singkat. Malam ini, gua datang. Siapin diri lo, atau rumah ini kami ratain. Tangannya gemetar. Dinda langsung menelpon Rama yang sedang menyamar dan mondar-mandir di sekitar base camp GRIB, mengumpulkan bukti lebih banyak. Mas, mereka kirim surat ancaman lagi. Katanya malam ini mereka datang. Rama terdiam sejenak di ujung telepon. Napasnya berat, tapi suaranya tetap tenang. Tenang, sayang. Aku udah siap. Kali ini, mereka yang bakal ngerasain rasa takut. Siangnya, Rama pulang ke rumah Dinda sambil membawa satu koper hitam. Isinya bukan baju, tapi perlengkapan pribadi. Sarung tangan taktis, senter militer, HT kecil, dan selembar surat izin cuti yang sudah disahkan. Mas, kamu bener-bener mau lawan mereka sendirian? Tanya Dinda. Khawatir. Nggak sendirian. Tapi, aku juga nggak bisa ajak kesatuan resmi. Ini bukan operasi militer. Ini soal harga diri. Ibunya Dinda ikut duduk di kursi ruang tamu, matanya sayu tapi tajam. Kalau kamu niat jaga anak saya, Rama, saya restui. Tapi ingat, kamu bukan preman. Jangan jadi mereka. Rama menunduk hormat. Saya prajurit, Bu. Yang saya lawan juga bukan rakyat biasa. Tapi orang-orang yang pakai bendera ormas buat nindas warga. Malam pun datang. Jam 7 malam, rumah Dinda gelap. Bukan karena mati lampu, tapi karena semua lampu sengaja dimatikan. Dinda dan ibunya bersembunyi di kamar belakang. Rama duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya dari senter kecil di pangkuannya. Pukul 8, suara motor mendekat. Banyak. Rama melongok dari celah tirai. Ada 5 motor, 1 mobil pickup, sekitar 12 orang. Tony turun dari mobil sambil membawa besi panjang di tangannya. Dinda! Teriaknya dari luar pagar. Rama berdiri. Ia buka pintu dan melangkah keluar. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Ia memakai jaket gelap dan di baliknya ada sabuk militer. Gue udah bilang, jangan sentuh dia, kata Rama pelan. Tony tertawa. Lah, tentara sabun datang-datang sok jadi pahlawan. Lu pikir seragam lu bisa bikin kami takut? Bukan seragam, tapi siapa yang berdiri di baliknya. Seketika itu juga, Rama menarik hati kecil dari sakunya dan menekan tombol. Tim 2, sekarang. Beberapa detik kemudian, dari sisi kiri dan kanan jalan muncul 2 mobil tak bertanda. Dari dalamnya keluar 4 orang pria berpakaian sipil, tapi dengan gerak cepat ala militer. Mereka bukan tentara aktif. Mereka adalah rekan-rekan Rama yang sudah pensiun tapi masih satu jiwa. Tony mulai gelisah. Anak buahnya saling pandang. Rama melangkah maju.
Saya sudah rekam semua bukti ancaman kalian. Surat palsu, pemutusan listrik ilegal, dan intimidasi terhadap warga sipil. Kalau kalian gak bubar sekarang, besok pagi markas kalian udah rata karena proses hukum. Tony maju masih sok kuat. Lo gak punya wewenang, tentara bukan polisi. Rama menatapnya datar, tapi saya punya mulut. Dan mulut saya cukup untuk bikin komando turun tangan. Dan percaya, kalau komando udah ikut campur, lu dan ormas lu cuma jadi debu di pinggir jalan. Beberapa anak buah Tony mulai mundur perlahan. Nyali mereka luntur melihat koordinasi yang rapi dan wajah-wajah tanpa ragu dari tim Rama. Tony masih coba berdiri, tapi satu pria dari tim Rama mendekat dan berbisik ke telinga Tony, cukup keras untuk didengar Dinda dari dalam rumah. Kami tahu, kamu maksa warga jual tanah, nipu lewat kelurahan. Kami punya rekamannya. Mau kita bawa ke Dandim atau langsung ke Polda? Tony akhirnya mundur. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Ia meludah ke tanah, pura-pura tenang. Gua gak takut, tapi gua gak mau ribut malam-malam. Kita lihat aja ntar. Dia balik badan dan naik ke mobil. Yang lain ikut mundur. Beberapa detik kemudian, suara mesin meninggalkan jalan kampung. Sunyi kembali. Rama menarik napas panjang. Ia masuk ke dalam rumah dan memeluk Dinda yang menangis lega. Kamu gak apa-apa? Tanya Rama pelan. Dinda menggeleng sambil memeluknya lebih erat. Mas, terima kasih. Kamu lindungi aku dan rumah ini. Rama menatap mata Dinda. Rumah ini bukan cuma bangunan. Ini tempat di mana kamu tinggal. Dan selama kamu di sini, gak akan ada yang bisa menggusur cinta kita. Pagi itu, udara kampung tampak biasa saja, tapi di dalam hati para warga, bisik-bisik mulai ramai. Katanya anggota GRIB kemarin malam diusir sama tentara. Serius? Si Tony kabur? Iya, tapi katanya sekarang Dinda bakal makin dibikin susah. Ormas. Itu kan gengsi kalau kalah. Rumah Dinda jadi pusat perhatian. Beberapa tetangga yang sempat menjauh kini pelan-pelan mendekat, mengintip dari pagar, pura-pura lewat. Tapi tidak ada yang benar-benar berani menyapa atau ikut membantu. Rasa takut masih jauh lebih besar dari keberanian. Di dalam rumah, Rama duduk di ruang tamu bersama Dinda dan ibunya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tidak pernah benar-benar istirahat. Ia tahu, kemenangan semalam hanyalah permulaan. Ini belum selesai. Dinda menyodorkan secangkir teh hangat. Mas, kamu yakin mereka nggak akan balik lagi? Rama mengangguk pelan. Balik? Pasti. Tapi kali ini bukan pakai besi dan motor. Mereka bakal main halus. Tekanan hukum, ancaman diam-diam, bahkan bisa jadi aku sendiri yang dijerat. Ibunya Dinda menghela napas. Aduh nak, kami cuma pengen hidup tenang. Gak ada niat macam-macam. Tanah ini warisan dari almarhum Bapak Dinda. Masa harus dikorbankan demi tamak orang? Rama mengangguk. Itu kenapa aku harus terus lawan. Tapi caranya beda sekarang. Kita harus kumpulkan bukti. Kita harus bawa ini ke atas, lewat jalur yang benar. Hari itu Rama mulai bergerak. Ia kembali ke kelurahan, kali ini membawa rekaman malam kejadian, ancaman Tony, dan beberapa foto yang ia ambil secara diam-diam. Di depan meja Pak Lurah, Rama duduk dengan punggung tegak dan suara yang dingin. Saya tahu, Pak, surat tanah itu dipalsukan. Saya juga tahu siapa yang bermain, dan saya sudah laporkan ini ke rekan saya di Korem. Pak Lurah mulai berkeringat. Loh, sertu Rama, ini masalah sipil. Saya rasa tidak perlu. Rama menyela, tegas. Kalau masalah sipil, kenapa ormas bisa ikut main? Kenapa warga diancam, diintimidasi, bahkan listrik diputus tanpa izin PLN? Pak Lurah menunduk. Rama berdiri dan meletakkan flash disk di atas meja. Isi di dalam ini cukup untuk bawa kasus ini ke Dandim dan ke kejaksaan. Saya kasih waktu 2 hari, Pak. Tarik semua surat palsu. Kembalikan hak tanah atas nama keluarga Dinda. Kalau tidak, saya naikkan ini ke jalur hukum. Dan saya pastikan Bapak ikut terseret. Sementara itu, Tony tidak tinggal diam. Ia duduk di
Ruang tamu markas Grip yang kini lebih sepi dari biasanya. Beberapa anak buahnya mulai menjauh. Mereka takut. Beberapa bahkan diminta tiarap dulu oleh senior-senior GRIB di pusat agar nama organisasi tidak makin rusak. Tapi Tony bukan tipe orang yang tahu malu. Ia benci kalah. Apalagi ditantang seorang tentara yang baru muncul 2 hari, tapi sudah bikin dia mundur. Ia menelepon seseorang. Suaranya penuh dendam. "Bro, bantuin gua. Gua butuh orang yang bisa nyentuh dia. Tapi jangan fisik. Gua mau dia jatuh lewat hukum. Gua dapet info dia anggota aktif. Coba dicek, siapa atasannya?" Benar saja, sore harinya, Rama mendapat panggilan telepon dari atasannya. "Rama, saya dapat laporan. Katanya kamu terlibat adu fisik dengan warga sipil di luar tugas. Kamu bawa nama kesatuan juga." Rama menarik napas. "Maaf, Komandan. Saya memang cuti. Tapi saya tidak lakukan tindakan agresif. Semua data saya pegang. Saya hanya menghalau preman yang mengancam warga." Komandannya terdengar serius. "Saya percaya kamu. Tapi ini Indonesia, Rama. Kalau kamu nggak punya bukti jelas, kamu bisa dikorbankan. Jadi kumpulkan semuanya. Hukum harus jadi senjatamu." Rama mengangguk. "Siap, Komandan." Malam harinya, Dinda menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Pacar kamu tuh tentara cuma di kertas. Besok-besok dia bisa dipecat. Dan kamu masih tetap akan gue miliki. Tunggu aja." Dinda pucat. Ia langsung memperlihatkan pesan itu ke Rama. Rama melihatnya dengan wajah datar. Tapi Dinda tahu, di balik ketenangan itu, ada badai yang sudah mengumpul. Kali ini, mereka nyentuh 2 hal yang paling penting buat aku. Seragamku dan kamu. Rama berdiri dan mengambil hati kecilnya lagi. Mereka pikir mereka bisa hancurkan aku dari dalam. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan orang yang bisa dibungkam cuman karena ancaman. Bab ini ditutup dengan Rama berdiri di halaman rumah Dinda. Malam itu, menatap langit gelap. Angin bertiup pelan. Tapi di dalam dirinya, badai sedang bangkit. Bab 6 akan menjadi bab ledakan emosi dan aksi. Markas Grip diserbu, topeng-topeng dilepas, dan cinta yang selama ini tertekan, akhirnya membakar. Habis semuanya. Markas Grip Jaya malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu temaram yang biasanya menyala di depan pos jaga, kini hanya tinggal 1. Beberapa anak buah Tony terlihat mondar-mandir, gelisah. Tony sendiri duduk di dalam, sambil meneguk, bir murah dan mengutuk berkali-kali. Dia baru saja mendapat kabar buruk. Surat tanah Dinda dinyatakan tidak sah. Kelurahan menarik kembali pengakuan tanah yang katanya sudah dijual ke pihak Grip. Dan kabar paling menyakitkan. Beberapa pengurus Grip pusat mulai menjauh, takut nama mereka tercoreng karena ulah Tony. Tapi Tony masih belum mau menyerah. "Kalau tanahnya nggak bisa gue ambil, ya udah, ceweknya aja yang gue nikahin. Biar dia nggak bisa lari ke siapapun." Di sisi lain kota, Rama berdiri di depan sekelompok orang di sebuah rumah tua yang dulu pernah jadi pos latihan Paskas. Di dalamnya, 5 pria berpakaian sipil, tapi sorot mata mereka tajam dan langkah mereka tenang. Target malam ini, markas Grip Jaya. Tidak untuk hancurkan, tapi untuk bersihkan. Kita cari dokumen, bukti pemerasan, surat palsu. Dan kalau bisa, kita amankan Tony, kata Rama tenang. Salah satu pria mengangguk. Kalau Tony melawan, Rama menatap lurus. Kita buat dia tunduk. Tapi jangan main kasar, ingat, kita bawa kehormatan. Bukan dendam. Semua orang berdiri. Suara sepatu bot dan cek klik senjata ke dalam tas terdengar pelan. Tidak ada yang bawa senjata api. Ini bukan perang. Ini penegakan harga diri. Jam 11 malam, 4 motor dan 1 mobil tanpa plat masuk ke gang kecil tempat markas Grip berdiri. Mereka tidak pakai sirene, tidak pakai suara keras, hanya gerakan cepat, presisi, dan penuh ketegasan. Satu orang jaga di depan, langsung diamankan dalam hitungan detik, dibekap dan dibaringkan di tanah tanpa luka. Rama membuka pintu markas dengan tendangan kuat. "Tony, keluar!" Semua orang di dalam markas panik. Ada yang kabur ke belakang, ada yang sembunyi.
Tony sendiri berdiri, setengah mabuk, matanya merah. "Elo, datang juga! Rama!" teriaknya sambil mengangkat linggis. Rama tak bicara. Dia maju cepat. Dalam 3 detik, linggis sudah terpental, dan Tony ditekan ke lantai. Tangannya diborgol dengan tali plastik. "Lu nggak punya hak!" teriak Tony meronta. Rama menunduk dekat ke wajahnya. "Gua bawa surat tugas pengamanan sipil. Surat tanah yang lo manipulasi udah gue kasih ke Kejari. Lo tinggal nunggu panggilan. Tapi sebelum itu, gue pastikan lo nggak bisa ganggu Dinda lagi." Di sisi lain ruangan, 2 orang menemukan koper berisi surat tanah palsu. Beberapa kwitansi juga ditemukan, termasuk tanda tangan palsu dari RT dan RW. Rama menatap hasil temuan itu dan tersenyum kecil. "Cukup untuk ngurung lo 5 tahun, Tony." 1 jam kemudian, Tony diserahkan ke kepolisian setempat. Dengan tekanan dari Korem dan kejaksaan, kasus ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Media mulai mencium, dan beberapa warga yang dulunya takut, kini mulai bicara. Di rumah Dinda, pagi harinya, ibunya membacakan berita dari ponsel. Anggota Ormas, Grip Jaya ditangkap diduga terlibat pemalsuan surat tanah dan pemerasan warga. Dinda hanya bisa mematung. Air matanya mengalir perlahan. Antara lega dan tidak percaya semua ini akhirnya terjadi. Rama datang pagi itu, bukan dengan pakaian sipil, tapi dengan seragam loreng lengkap. Dia berdiri di depan rumah Dinda, lalu memberi hormat kecil sambil tersenyum. Dinda berlari memeluknya. "Mas, kamu masih aman kan?" bisiknya. Rama mengangguk. "Aku nggak dipecat, malah dipuji, karena aku nggak bertindak semaunya. Aku buktikan bahwa tentara nggak cuma jago perang, tapi juga bisa jadi pelindung." Mereka duduk di teras rumah, matahari pagi mulai hangat menyapu wajah mereka. Dinda menggenggam tangan Rama erat. "Mas, aku nggak peduli lagi soal rumah ini. Mau digusur atau enggak, selama kamu ada di sini, itu cukup." Rama menatapnya dan tersenyum. "Rumah bisa hancur, tapi cinta yang kita perjuangkan ini nggak akan pernah bisa digusur." Sudah 3 bulan berlalu sejak markas Grip Jaya dibongkar dan Tony dijebloskan ke penjara. Warga kampung yang dulu penuh rasa takut, kini mulai berani menyapa, berbicara, bahkan tertawa lagi. Seolah napas mereka yang tertahan selama ini, akhirnya bisa diembuskan perlahan. Tanah milik keluarga Dinda telah dikembalikan sepenuhnya. Sertifikat aslinya berhasil diselamatkan dari tumpukan surat-surat palsu yang nyaris membuat mereka kehilangan segalanya. Rama, yang sempat diperiksa oleh satuannya karena melibatkan diri dalam urusan sipil, kini justru mendapat pujian tertulis dari atasannya karena berhasil mengatasi konflik tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Bahkan, ia ditugaskan menjadi pembina di program ketahanan masyarakat desa di wilayah pinggiran kota. Hari itu, kampung kecil tempat Dinda tinggal menggelar kerja bakti. Semua warga turun ke jalan. Ada yang mengecat gapura, ada yang memperbaiki selokan, ada yang menanam bunga di depan rumah warga. Dinda membawa nampan berisi es teh dan gorengan untuk para bapak-bapak yang berkeringat sambil bercanda. Din, Rama mana? Gak ikut bantu cat?" goda Pak RT. Dinda tertawa kecil. "Lagi bantu Pak RW, Pak. Kayaknya sekarang lagi beresin ruang pos ronda." Tak lama, Rama muncul, masih dengan kaos putih penuh cat, celana training hitam dan senyum yang selalu bikin Dinda merasa tenang. "Hei kamu, nih, minum dulu sebelum kehabisan." Dinda menyodorkan segelas es teh. Rama mengambil gelas itu, lalu mengusap peluh dari keningnya. "Kayaknya kampung ini udah mulai hidup lagi, ya?" katanya pelan. Dinda mengangguk. "Hidup karena kamu lawan semua itu. Karena kamu gak pergi waktu semuanya hancur." Rama menatapnya. "Aku gak mungkin pergi. Karena rumahku ada di sini, di kamu." Malam harinya, di ruang tamu rumah Dinda, suasana hening. Hanya suara jangkrik dan kipas angin yang berputar pelan. Ibu Dinda sedang menonton sinetron sambil sesekali mengunyah kerupuk. Di sisi lain, Rama duduk di sebelah Dinda, memegang sebuah kotak kecil. "Din,
katanya tiba-tiba. Pelan tapi tegas, Dinda menoleh. Iya. Rama menarik napas, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana, bukan emas mahal, bukan berlian berkilau. Hanya sepotong perak polos dengan ukiran kecil bertuliskan, "Tetap di sini." Aku gak janji bisa kasih kamu istana. Tapi aku janji gak akan ninggalin kamu. Kita udah lewatin hal yang lebih dari cukup untuk tahu bahwa cinta ini bukan cuma soal manis di awal, tapi soal bertahan. Aku mau nikahin kamu. Gak karena tanah, gak karena dendam, tapi karena aku mau bangun rumah yang gak bisa digusur siapapun bareng kamu. Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Mas, suaranya nyaris bergetar. Aku mau, 1000 kali mau. Ia peluk Rama erat. Di ruang tamu yang dulu penuh tangis dan takut, malam itu hanya ada ketenangan dan cinta yang terasa pulang. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar di halaman rumah. Kursi lipat, tenda putih, dan makanan hasil gotong royong warga. Semua orang hadir. Tidak ada ormas, tidak ada intimidasi. Hanya senyum-senyum yang tulus. Ibu Dinda berdiri di samping putrinya yang mengenakan kebaya putih, sementara Rama mengenakan seragam TNI yang gagah, tapi tetap sederhana. "Terima kasih, Mas," bisik Dinda di pelaminan. "Karena kamu, rumah ini bukan cuma berdiri, tapi punya jiwa." Rama menggenggam tangannya. "Karena kamu, aku tahu bahwa tugas tentara bukan hanya menjaga negara, tapi juga menjaga yang berharga di dalamnya." Cerita ini ditutup dengan satu adegan terakhir. Rama dan Dinda duduk di beranda rumah mereka yang perlahan mulai diperbaiki. Di depan mereka, anak-anak kecil bermain sepeda, warga menanam bunga, dan langit senja perlahan menyala oranye. Rama menoleh ke istrinya dan berkata pelan, "Kalau nanti anak kita nanya soal rumah ini, kita bilang aja, ini rumah yang pernah hampir dirampas, tapi diselamatkan oleh cinta." Dinda tersenyum sambil bersandar di bahunya. "Dan kita kasih tahu juga, rumah paling kuat itu bukan dari batu bata, tapi dari keberanian dan hati yang gak pernah menyerah."